Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini Pak Eka akan membahas mengenai materi tendensi sentral pada mata kuliah statistika. Untuk itu kita hari ini akan belajar tentang apa saja ukuran-ukuran tendensi sentral yang bisa kita gunakan untuk mengetahui secara umum gambaran dari sebuah data statistik dari hasil penelitian. Nah, tujuan perkuliahannya yaitu setelah mengikuti perkuliahan sesi ini, seharusnya Anda mampu untuk yang pertama memahami apa itu tendensi sentral, yang kedua memahami mean, median, dan modus, kemudian mampu menghitung mean suatu data, mampu menghitung median suatu data, dan mampu menghitung modus dari suatu data. Nah, tendensi sentral ini dikenal sebagai nilai yang mewakili semua nilai observasi dalam suatu data. Nah, nilai tersebut dianggap sebagai gambaran ya dari kondisi suatu data. Nah, apa saja nilai tendensi sentral yang umum digunakan? Nah, biasanya kita mengenal yang namanya mean, median, dan modus. Namun pada kesempatan kali ini Pak Eka akan mengulas juga jenis mean, ada tentang arithmetic mean, kemudian weighted mean atau rata-rata tertimbang, lalu nanti tentang median, modus atau mode, kemudian ada rata-rata ukur atau geometric mean. Sekali lagi bahwa tendensi sentral itu merupakan suatu nilai yang mewakili semua nilai observasi dalam suatu data. Nah, nilai tersebut dianggap sebagai gambaran dari kondisi suatu data. Yang pertama kita akan membahas tentang median ya. Median itu apa sih sebetulnya? Jadi median itu nilai tengah. Nah, secara gampang median itu nilai tengah. Nah, median ini nilai yang terletak di tengah suatu data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Sehingga kalau nanti Anda itu punya data, ya data acak atau data yang tunggal begitu, nanti Anda harus mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar lalu dicari nilai tengahnya. Nah, gimana caranya mencari median? Ada beberapa kriteria. Jika jumlah item datanya ganjil, maka letak median dapat dicari dengan rumus dalam kurung N plus 1 dibagi 2. N itu jumlah data. Kalau jumlah datanya 5, berarti kan 5 plus 1 dibagi 2. Berarti terletak di ya posisi ketiga, itu nanti nilai median. Kemudian nilai yang sesuai dengan letak median adalah nilai mediannya. Ya. Kemudian jika jumlah item atau jumlah datanya itu genap, maka nilai median dapat dicari dengan menjumlahkan nilai pada letak N per 2 dan nilai pada letak N plus 2 per 2, kemudian hasilnya dibagi 2. Jadi kalau datanya genap, itu misalnya 8 jumlahnya. Berarti nilainya ada di tengah-tengah antara N per 2. 8 per 2, data keempat, dengan N plus 2, itu 8 plus 2 itu 10 per 2, 5. Ya. Tengah-tengah antara data keempat dengan data kelima. Nah, itu nanti kata lainnya dibagi 2, begitu. Atau tengah-tengah, ya data keempat dan data kelima dibagi 2, kan sama dengan tengah-tengahnya data tersebut, begitu. Nanti untuk lebih teknisnya kita akan berlatih ya mencarinya. Nah, misalnya carilah median dari data berikut. 12, 15, 17, 10, 7, 9, 10, 12, 19. Lalu jawabannya kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil ya, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan, nah letak medianya, ini datanya ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ganjil. Kalau ganjil tadi rumusnya N plus 1 dibagi 2. 9 plus 1, 9 ini jumlah data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagi 2 sama dengan 5. Nah, berarti letak medianya adalah
di data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 12 ini. Ya, 12 ini letak medianya. Nah, 12. Kemudian kalau ini ya, datanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini datanya genap. Nah, berapa medianya? Ya, kita harus mengurutkan dulu. Yang terkecil 90, lalu 100, 112, 124, 156, 178. Nah, tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya ini kalau diurutkan itu kan 190, 100, 112, 124, 156, 178. Ya. N-nya ada 6 ya, N-nya ada 6. N N ya, kalau kita kerjakan ini ya, kalau kita kerjakan, nah ini kita kerjakan, ini begini, kita urutkan ya, 90, 100, 112, 124, 156, 178. Nah, letak medianya itu di mana? Lah, letak medianya kan tadi kalau datanya genap ya, di N per 2 dan nilai N plus 2 per 2, kemudian hasilnya dibagi 2 atau tengah-tengahnya. Begitu. Jadi N per 2, ini N-nya ada 6. N-nya ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 2, 6 bagi 2 ada di data ketiga. Ya, data ketiga. Dan data keempat, karena N plus 2 per 2. Nah, hasilnya dibagi 2. Ketemunya 118. Ya kan, 112. Kalau jaraknya sampai ke 124, itu kan ada 12. Nah, dibagi 2 kan 6. Tinggal aja ditambah 112 tambah 6. Ketemunya 118. Nah, begitu. Itu tentang median. Sekarang modus ya. Nah, kalau modus ini, ini merupakan nilai yang sering muncul ya. Atau dengan kata lain, item yang memiliki frekuensi tertinggi pada suatu data. Atau nilai yang sering muncul pada suatu data. Nah, contohnya ini. 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 8, 6, 9, 6, 2, 6. Modusnya berapa? 6. Karena 6 ini muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali. Maka dia modusnya 6. Nah, kalau modusnya ini, nah, nanti dicari ya. Berapa ini? Nah, begitu. Nah, kembali lagi, ya nanti dicari ini modusnya berapa ini. Nah, perlu dianalisis dulu. Ya, 12 ada 3. Ya, lalu 10, oh ada 2. Nah, ini modusnya 12. Nah, mudah. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke min atau rata. Nah, teman-teman, ketika mempelajari min, itu ada 3 jenis ya yang perlu kita tahu minimal. Namun yang biasa kita pakai itu adalah yang arithmetic mean atau min yang seperti ini, rata-rata hitung. Jadi min atau rata yang selama ini kita kenal itu adalah min arithmetic mean atau rata-rata hitung. Yaitu apa? Nilai rata-rata dari data yang ada. Nah, rumusnya untuk data tunggal ini rata-rata hitung itu jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Nah, min itu disimbolkan dengan X bar. Ya, ini X, ini ada barnya di atas X-nya, ini namanya X bar. Sama dengan sigma X ini jumlah semua data, dibagi N. N itu jumlah data. Contohnya ini. Nah, ini ada data 90, 120, 160, 60, 180, 190, 90, 180, 70, dan 160. Nah, cara mencari min-nya, X bar sama dengan 90 tambah 120 tambah 160 dan seterusnya. Ini ditambahkan semua, kemudian dibagi jumlah datanya, yakni 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, ketemunya 130. Nah, nanti ini totalnya ini 1.300. 1.300 bagi 10, 130. Mudah? Ya, insya Allah nanti belajarnya juga akan mudah. Nah, ini tentang rata-rata hitung atau min yang biasa kita tahu. Nah, sekarang ada weighted mean atau rata-rata tertimbang. Nah, apa sih itu rata-rata tertimbang? Nah, rata-rata tertimbang ini, teman-teman, itu rata-rata yang digunakan ya untuk menghitung suatu rata-rata yang mengandung unsur timbangan ya atau suatu nilai ya yang digunakan untuk menghitung rata-rata pada data yang mengandung unsur timbangan atau weighted. Nah, rumusnya X bar W, nah ini X bar rata-rata W itu weighted ya, sama dengan sigma jumlah dalam kurung weighted-nya ya, timbangannya dikalikan X-nya ya, skornya dibagi sigma W. Nah, X bar W ini rata-rata tertimbang, W itu timbangan bobot, X-nya itu nilai. Nah, kemudian untuk contohnya, ya ini contoh ini tentang apa namanya GPA. GPA itu IPK. Kalau ini IP setiap semester ya, ada 3,41, lalu credit hours itu SKS-nya, lalu ini dikalikan. Ya, lalu ketemulah ini total credit hours ya 87, total GPAN hours ya. Kan ini timbangannya ini adalah hours atau jamnya ini. Ya. Nah, 282. Jadi rata-rata tertimbangnya itu 282 dibagi 87 sama dengan 3,24. Nah, teman-teman juga bisa menghitung rata-rata tertimbang ini di IPK kalian. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi rata-rata tertimbang. Lanjut ini yang terakhir ya tentang geometric mean. Nah, rata-rata ukur atau geometric mean itu digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan. Contohnya ya data jumlah penabung di sebuah bank. Kenapa kok ini contohnya tahunnya sangat lama? Karena ini yang kontekstual dengan contoh ya. Ini awal-awal mula ya berdirinya bank yang masih belum banyak begitu kan jumlahnya mungkin pelanggannya 1.000, 2.000 baru meningkat. Sementara kalau sekarang kan udah lebih ya dari jutaan orang. Nah, teman-teman, nah ini datanya ya. Tahun 80 jumlah penabungnya 1.000. Tahun 81 2.000, tahun 82 20.000. Nah, rasio pertambahannya itu per tahunnya ya, per tahunnya dihitungnya mulai dari 81 karena ini tahun dasarnya 1980. Nah, itu di sini dua kali. Dua kali itu dari 2.000 dibagi 1.000. Dua. Lalu yang tahun 82 itu 10 kali. Wah, meningkat pesat. 20 dibagi 2, 10 kali. Nah, jika dihitung dengan menggunakan arithmetic mean atau rata-rata yang biasa, ya itu X bar sama dengan 2 plus 10, rasio pertambahannya ini. Ya, yang dihitung ini rasio pertambahan atau tingkat perubahannya dibagi 2 sama dengan 6. Ya, 6 kali per tahun. Nah, jadi ya artinya itu jumlah penabung akan bertambah rata-rata menjadi 6 kali setiap tahun. Nah, hasil ini akan menimbulkan bias atau selisih yang cukup besar. Ya. Nah, ini visualisasi atau contohnya. Tahun 1980 itu kan tadi 1.000. Ini sama ini dengan data ya. 1981 2.000, 1982 20.000. Nah, kalau kita menggunakan rasio pertumbuhannya itu 6 ya, 6 kali per tahun, maka jumlah prediksinya seperti ini. Ya. Kan ini lalu 1.000 ini dari mana? Dari sini. 1.000 kalikan 6, 6.000. Kemudian dari 6.000 ini ya 6.000 turunkan ke sini, bukan dari sini ya. 6.000 kan tadi jumlah penabung diprediksikan tahun 1981 itu 6.000. Karena apa? Karena jumlah di 1980 itu ada 1.000. Nah, lalu dikalikan ya tingkat perubahannya 6 kali.
1000 kali 6 ketemunya 6000. Lalu prediksi untuk tahun 1982 berapa? 6000 kalikan 6. Nah, 6-nya ini adalah diperoleh dari rata-rata hitung tadi. 6 kali. 36.000. Nah, kemudian padahal aktual itu nyatanya, senyatanya, nah begitu. Itu hanya 2000 dan 20.000. Nah, di sini ada selisih. Prediksinya kan 6.000. Nyatanya hanya 2000. Jadi selisih, bias, salah perhitungan. Ya, ada 4000 sendiri. Lalu kemudian tahun 1982 nyatanya hanya 20.000, tapi menurut prediksi itu 36.000. Nah, ini selisihnya 36 kurangi 20.000, 16.000. Wah, ini selisihnya tinggi. Nah, padahal statistik itu kan ilmu yang membantu untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau keputusannya menggunakan prediksi yang ini dengan menggunakan aritmatik mean, nah, maka dia akan salah besar, ya. Sehingga solusinya ya menggunakan yang namanya geometric mean kalau untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan. Nah, solusinya begini. Nah, selisih yang besar tersebut sangat merugikan pengambilan keputusan yang didasarkan pada perhitungan itu. Sehingga dibutuhkan rata-rata atau perhitungan rata-rata yang lebih valid, maka menggunakan geometric mean. Nah, rumus geometric mean itu GM, geometric mean sama dengan akar dikali X1, X2, X3. Nah, ini tingkat pertumbuhannya ya. Nah, akar pangkat N. Nah, N-nya ini jumlah datanya. Nah, contoh perhitungannya tadi GM-nya kan ini rasio pertambahannya kan 2 sama 10. Ini dari data ya. Nah, lalu 2 kali 10 di akar. Akar pangkat 2 karena datanya 2. Ketemunya 4,47 per tahun. Nah, angka 4,47 per tahun ini untuk menghitung ya di sini jumlah prediksi. Nah, 4,47 kalikan 1000. 1000 ini asalnya dari sini. Data awal tahun dasar. Ya, ketemunya 4.470. Lalu 4,47 sama ini geometric mean-nya dikalikan 4.470. Ini turunkan ke sini. Ketemunya 19.981. Nah, selisihnya berapa ya? Selisihnya ini yang tahun 1981 selisihnya 2.470 ya. Yang tahun 1982 selisihnya 19. Nah, dengan jumlah aktual. Nah, ini menghasilkan selisih yang lebih kecil. Coba kita lihat tadi. Ini selisihnya 4.000 dengan 16.000. Wah, besar. Nah, kemudian ini menghasilkan selisih yang lebih kecil. Oleh karena itu, dengan menggunakan geometric mean ini, hasil perhitungan akan lebih baik. Dan selisih lebih kecil, sehingga akan sangat menguntungkan bila digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, kira-kira itu materi yang pertama ini tentang mean, median, modus ya, terutama untuk data yang tunggal. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari tendensi sentral yang terdiri dari nilai mean, median, modus untuk data yang bergolong. Ya, demikian ya dari Pak Eka, kita akan lanjut setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.